Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Adnani dari kelas 4D. Di sini saya akan mempresentasikan proposal praktikum psikodiagnostik 2 wawancara setting sosial yang diampu oleh Ibu Dwi Iramadani, SPC, MPC, psikolog. Yang pertama ada identitas interviewee. Nama atau inisial interviewee KM. Jenis kelamin perempuan. Tempat atau tanggal lahir L 12 Juni 2003. Usia 16 tahun. Suku Aceh. Agama Islam. Alamat L. Dan interviewee ini merupakan anak tunggal. Selanjutnya identitas keluarga. Nama ayah AA. Nama ibu SJ. Usia ayah 50 tahun, usia ibu 45 tahun, pendidikan terakhir ayah SMA dan pendidikan terakhir ibu S1. Pekerjaan ayah wira swasta, pekerjaan ibu PNS. Tempat tinggal ayah L dan tempat tinggal ibu L. Status bercerai. Kemudian ada status pemeriksaan. Hari atau tanggal pemeriksaan Kamis 19 Maret 2020. Waktu 9.30 WIB sampai dengan 13.30 WIB. Tempat rumah interviewee. Tujuan pemeriksaan untuk mengidentifikasi perkembangan sosial pada anak usia 16 tahun. Selanjutnya ada proses wawancara. Yang pertama ada prosedur wawancara. Sebelum melakukan wawancara, ada beberapa hal yang harus dipersiapkan terlebih dahulu. Tahap persiapan sudah dimulai dari tanggal 24 Maret 2020. Sebelum melakukan wawancara, interviewer atau saya menentukan hari dan tanggal untuk mendatangi rumah interviewee untuk meminta izin dan memberitahukan maksud kedatangan saya kepada orang tua interviewee. Pelaksanaan wawancara dilakukan sesuai dengan jadwal yang telah didiskusikan, yaitu pada tanggal 1 April 2020, dimulai pada pukul 10.30 sampai dengan selesai. Wawancara yang saya gunakan yaitu wawancara semi terstruktur, di mana interviewer terlebih dahulu mencatat pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya ada rancangan dan pelaksanaan asesmen. Yang pertama aspeknya adalah perkembangan sosial. Indikator yang pertama kesopanan. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan bersosialisasi interviewee terhadap orang lain. Indikator yang kedua rasa hormat. Tujuannya adalah untuk mengetahui apakah interviewee dapat menghormati orang lain. Dan indikator yang ketiga adalah empati. Tujuannya adalah untuk mengetahui kemampuan rasa empati interviewee terhadap orang lain. Selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama, definisi operasional. Perkembangan sosial adalah tingkatan jalinan interaksi anak dengan orang lain, mulai dari orang tua, saudara, teman bermain, hingga masyarakat secara luas. Perkembangan sosial ditandai dengan adanya minat terhadap suatu aktivitas, meningkatnya keinginan yang kuat untuk diterima sebagai anggota suatu kelompok. Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial, yaitu makhluk yang saling membutuhkan satu sama lain. Selanjutnya ada teori perkembangan sosial. Menurut Harlock, perkembangan sosial berarti perolehan kemampuan berperilaku yang sesuai dengan tuntutan sosial. Menjadi orang yang mampu bermasyarakat memerlukan 3 proses. Di antaranya adalah belajar berperilaku yang dapat diterima secara sosial, memainkan peran sosial yang dapat diterima, dan perkembangan sifat sosial. Sedangkan menurut Samsu Yusuf menyatakan bahwa perkembangan sosial merupakan pencapaian kematangan dalam hubungan sosial. Perkembangan sosial dapat pula diartikan sebagai proses belajar untuk menyesuaikan diri terhadap norma-norma kelompok, moral, dan tradisi, meleburkan diri menjadi satu kesatuan dan saling berkomunikasi dan kerjasama. Dan yang terakhir ada lampiran. Di poin pertama ada panduan wawancara. Dimensi yang pertama adalah kesopanan. Di sini daftar pertanyaannya ada 4. Pertanyaan yang pertama, apakah si adik
akan mengucapkan terima kasih kepada seseorang yang telah membantunya. Pertanyaan yang kedua untuk dimensi kesopanan adalah bagaimana cara si adik memperkenalkan dirinya saat bertemu orang baru. Pertanyaan ketiga, bagaimana cara si adik bersikap ketika ia sedang berada dalam situasi yang membuatnya merasa tidak nyaman. Dan pertanyaan yang terakhir adalah apakah si adik akan mendengarkan lawannya berbicara tanpa menyela. Di dimensi yang kedua ada rasa hormat. Pertanyaannya yang pertama, ketika si adik berjanji, apakah si adik akan selalu berusaha untuk menepati janjinya? Pertanyaan yang kedua, ketika si adik tidak bisa menepati janjinya, akankah ia merasa bersalah dan meminta maaf? Pertanyaan yang ketiga, apakah anak ibu akan terbuka tentang apa yang sedang ia pikirkan? Dan pertanyaan yang terakhir di dimensi rasa hormat ada, apakah si adik akan memuji seseorang atas pencapaian yang telah didapatnya? Dimensi yang ketiga ada empati. Pertanyaannya, 1. Bu, bagaimana cara si adik menjalin relasi dengan orang-orang sekitar? Pertanyaan yang kedua, apakah si adik mampu bersikap membuka diri untuk memulai atau terlibat dalam pembicaraan dengan orang lain? Pertanyaan ketiga, apakah si adik bisa memfokuskan perhatiannya terhadap kondisi di sekitarnya? Dan pertanyaan yang terakhir adalah, apakah si adik akan memberikan bantuan kepada orang yang membutuhkan bantuan dari dia? Baik, sekian presentasi dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.